Bab 364. Enggak, sayang. Alina enggak salah, ini ayah yang salah. Suaranya gemetar. Alina terisak lagi, memeluk erat leher Din. Din menutup matanya, membenamkan wajah di bahu putrinya. Hatinya hancur. Di satu sisi, dia harus jadi sandaran bagi anaknya. Namun di sisi lain, jiwanya sendiri runtuh, retak oleh penyesalan. Ayah janji ya. Suara kecil itu terdengar lagi. Bunda gak pergi jauh, Alina gak mau kehilangan bunda. Din mengangguk, meski dia sendiri tak yakin pada janjinya. Bunda sayang sama Alina, nak, bunda pasti kembali. Kita doain sama-sama, ya. Supaya Allah lembutkan hati bunda. Dan malam itu, Din terbaring di ranjang Alina, memeluk putrinya yang tertidur dalam tangis. Sementara pikirannya tak henti mengulang wajah istrinya, dan kalimat terakhirnya yang begitu dingin. Ayo kita akhiri semuanya, Mas. Aku lelah. Setelah memastikan Alina kembali tertidur, Din beranjak meninggalkan kamar bernuansa merah muda berpadu dengan waran lilac. Warna yang Azarin pilihkan untuk kamar Alina. Dia sempat menatap kembali pada putrinya, sebelum benar-benar menarik gagang pintu. Di depan kamar Alina, Mbak Santi sudah menunggu dengan sopan, bersiap untuk masuk menemani Alina di dalam. Sejak tidak ada sang majikan di rumah ini, dia yang menemani Alina tidur, sampai pagi. Kalau Alina tanya soal bundanya, katanya pelan, menatap Mbak Santi. Bilang saja bundanya sedang sakit. Jangan pernah kabari ibu soal ini, ya. Aku mohon. Wanita muda itu mengangguk cepat, sorot matanya ikut sendu. Dia paham, bukan karena Din tak peduli, justru sebaliknya. Dia hanya tak ingin Azarin merasa diikat oleh rasa bersalah sebagai ibu. Din tahu betul, luka yang diderita istrinya sudah terlalu dalam, dan dia tak berhak lagi menambah beban itu dengan cara apapun, termasuk menjadikan Alina alasan untuk bertahan. Din berbalik, melangkah menuju kamarnya. Namun, langkahnya terhenti ketika ponsel yang tadi dia 16. Tinggalkan di meja makan kembali bergetar, memecah kesunyian di dalam rumah. Dengan lesu, dia melangkah menuju meja makan. Matanya jatuh pada layar ponsel yang menyala. Rupanya orang yang merawat Siva yang menghubunginya. Din menghela napas berat, membiarkan suara dering itu terus mengaung hingga akhirnya berhenti sendiri, teredam oleh sunyi. Lalu beberapa detik kemudian, muncul notifikasi pesan masuk. Pesan pertama, kedua, ketiga, semua dari perawat yang sama. Namun Din hanya menatap layar itu tanpa menyentuhnya. Sorot matanya dingin, dan datar. Malam ini, pikirannya hanya ingin ditinggali satu nama saja, Azarin. Bukan yang lain. Bukan siapapun. Dia memejamkan mata sejenak, lalu menoleh ke arah jendela. Rintik hujan kembali turun, mengetuk kaca seperti menggoda luka yang belum juga mengering. Dengan tangan gemetar, Din mengambil ponselnya. Namun, bukan untuk membalas pesan. Dia hanya mematikan nada dering. Dia berbalik, berjalan menuju kamarnya. Bahunya menunduk, langkahnya limbung. Sementara itu sudut kamar yang temaram, Mbak Santi duduk bersandar di dekat lemari, tubuhnya hampir bersembunyi dari cahaya lampu tidur. Alina sudah terlelap, tetapi napasnya sesekali tersengal, bekas isakan tangis yang tadi nyaris tak bisa diredam. Mbak Santi menatap layar ponsel di genggamannya. Sudah berhari-hari dia menahan, mencoba untuk tidak mencampuri. Namun, hati kecilnya tak sanggup lagi. Dia tak tega melihat Alina yang begitu kehilangan, tak tahu kemana harus mencari peluk hangat bundanya. Dengan jempol yang gemetar, dia menekan nama kontak yang telah dia simpan sejak lama, Ibu Bos. Nama yang baginya bukan sekadar panggilan kerja, tetapi sosok yang ia hormati dan kagumi.
Suara sambungan berdengung beberapa kali sebelum akhirnya suara serak, tetapi lembut terdengar menyapa indera pendengarannya. Iya, Assalamualaikum. Mbak Santi menahan napas, buru-buru membalas salam sambil menutup mulutnya dengan telapak tangan. Suaranya dia rendahkan, seolah tengah menyimpan rahasia besar di dada. Waalaikumsalam, maaf, Bu. Saya gak bisa diam lagi. Bisiknya lirih. Alina, dari kemarin rewel terus. Malam ini juga bangun, nyariin ibu, susah tidur, Bu. Kasihan, Bu. Di seberang sana, sunyi menguasai beberapa detik. Hanya terdengar suara tarikan napas berat dari Azarin. Lalu dengan suara pelan, dia bertanya, "Apa, Siva masih di rumah itu, Mbak?" Mbak Santi refleks menggeleng, lupa sejenak bahwa lawan bicaranya tak bisa melihat. "Gak ada, Bu. Saya gak tahu Bu Siva tinggal di mana sekarang. Tapi, sejak ibu gak ada di rumah, Bu Siva juga gak pernah kelihatan." Hening sejenak. Seperti ada guncangan lembut dari ujung sana. Lalu Azarin berkata, kali ini suaranya sedikit lebih kuat meski masih bergetar. "Baik, Mbak. Besok pagi saya ke sana. Saya jemput Alina." Mbak Santi menutup mata. "Terima kasih, Bu," suaranya hampir tercekat. "Alina pasti senang sekali." Azarin tak menjawab lagi. Hanya terdengar bunyi sambungan terputus dengan lembut. Namun, wanita muda itu tersenyum puas, sekaligus terharu seraya menatap Alina yang terbaring di atas ranjang. Mungkin Alina bisa menjadi penegang untuk konflik kedua orang tuanya. Cahaya televisi berkedip-kedip menyoroti wajah pucat Azarin di ruang tengah. Siaran yang berganti-ganti tak satu pun menarik perhatiannya. Remote dia biarkan tergeletak di sisi bantal, tak disentuh. Namun kedua matanya terpaku pada layar ponsel di tangannya, sebuah foto yang terasa menamparkan hati. Din dan Alina tengah tertawa bersama, diambil entah kapan, saat rumah masih terasa hangat dan utuh. 17. Namun, bukan Din yang matanya soroti. Sama sekali bukan. Melainkan senyum polos putri kecil itu. Senyum yang akhir-akhir ini menghilang dari pandangan dan peluknya. Azarin mengusap layar ponsel itu perlahan. Hatinya menghangat sekaligus menciut. Dia terlalu lelah untuk membenci siapapun, tetapi terlalu hancur untuk kembali seperti semula. Dari arah dapur, Herlina datang perlahan membawa secangkir de jahe. Wajah perempuan parubaya itu tersenyum melihat putrinya yang tampak tenang, meski Herlina tahu badai masih berputar di dalam dadanya. "Yakin besok mau ke sana?" tanya Herlina sambil duduk di samping Azarin, nadanya dibuat ringan, sedikit menggoda, tetapi penuh makna. "Umi takut, kamu ke sana malah gak balik lagi ke rumah ini." Azarin menoleh perlahan. Senyum kecil mengulas di bibirnya, senyum yang tidak bisa didefinisikan, getir, rindu, dan mungkin pasrah. "Lihat besok, Umi," jawabnya pelan. Dia menghela napas sejenak, lalu menambahkan dengan suara nyaris berbisik. "Tapi kemungkinan Aza cuma jemput Alina saja, dan bawa dia ke sini." Herlina mengangguk paham, tetapi matanya menyimpan doa. Dia tak ingin mendorong atau menahan. Dia hanya ingin putrinya menemukan arah yang paling benar untuk hatinya. Maka dia tak membalas lagi. Hanya mengelus punggung tangan Azarin yang masih menggenggam ponsel erat, seakan disitulah, seluruh harapannya menggantung. Pagi itu udara masih mengambang dingin, namun suasana rumah sudah menggeliat dalam ketegangan yang tak terlihat oleh mata bocah kecil bernama Alina. Mbak Santi pagi-pagi sekali sudah menyiapkan Alina. Rambutnya disisir rapi, pipinya diberi bedak tabur lembut, dan gaun merah muda kesayangannya dikenakan. Sesekali Alina menoleh penasaran. "Mbak, kejutan apa sih?"
Tanyanya dengan mata bulat bersinar. Mbak Santi tersenyum lembut dan membisik, rahasia, tapi harus cantik dan wangi dulu, ya. Biar kejutannya makin spesial. Alina mengangguk semangat, polos seperti biasanya. Tak tahu bahwa rumahnya pagi itu sedang berada di ambang badai. Langkah mereka menuju ruang tengah, Mbak Santi berniat menunggu kedatangan Azarin bersama Alina. Namun, langkahnya seketika terhenti di ambang ruangan. Jantungnya nyaris melompat dari tempatnya. Di sana, di ruang tengah Siva sedang terduduk lemas di sofa dengan tangan yang dililit perban putih. Wajahnya pucat, dan matanya kosong. Di sampingnya seorang perawat berjaga, dan Din duduk tak jauh dari mereka. Lengannya menyilang, ekspresinya letih, tetapi jelas ada kekhawatiran yang belum hilang. Mbak Santi mematung. Ya Allah, kenapa Ibu Siva masih di sini? Gumamnya lirih, panik mulai merambat ke seluruh tubuhnya. Dia menoleh pelan ke arah pintu depan, dan seolah semesta ikut mencelanya, ketukan terdengar. Dek. Semua kepala langsung menoleh ke arah suara itu. Termasuk Din, yang refleks berdiri. Matanya membulat dalam keterkejutan yang tak mampu disembunyikan. Siva pun menatap ke arah pintu, tubuhnya menegang, pandangan yang semula lemas kini berubah menjadi panik, meski dia tak tahu siapa yang datang. Ketukan itu kembali terdengar. Mbak Santi menggenggam tangan Alina erat, wajahnya pucat pasi. Ya Tuhan, semoga bukan sekarang, namun, Alina yang tak mengerti, justru melangkah pelan ke arah pintu. Siapa, Mbak? Bisiknya penuh rasa ingin tahu. Din buru-buru menelangkah mendekat ke pintu, tangannya sempat bergetar. Dalam kepalanya sudah ada 18 nama, satu wajah yang sangat dia rindukan. Namun dalam waktu yang sama, kehadiran Siva di dalam rumah membuat seluruh tubuhnya seolah dirantai oleh rasa bersalah. Tangannya menyentuh kenop pintu, belum dibuka. Dia menoleh ke belakang, ke arah Siva, lalu ke Mbak Santi. Tatapan Mbak Santi pun tampak dipenuhi kegugupan. Namun sebelum sempat berpikir lebih jauh, ketukan ketiga datang. Kali ini lebih keras. Dan Alina berseru kecil sambil melompat girang. Itu pasti kejutannya, ya Mbak. Bunda datang. Kalimat itu jatuh seperti bom dalam ruangan itu. Siva sontak menunduk, tangannya gemetar perlahan, begitupun dengan perawat di samping Siva, menundukkan wajah tak nyaman. Sementara Din menatap ruang tamu dengan bola mata melebar. Asa, kembali ke rumah. Bisiknya lirih. 19. Din berdiri membatu di ambang pintu. Detak jantungnya berpacu cepat saat mendengar ketukan terakhir barusan. Namun ketika pintu terbuka perlahan, bukan wajah Azarin yang muncul di sana. Ibu. Lirih Din nyaris tercekat. Di depan pintu, Bu Mahira berdiri tegak, elegan dalam balutan abaya hitam dan kerudung senada. Wajahnya bersih dan tenang, namun sorot matanya tajam, menembus seperti pisau yang menusuk ke dasar hati. Tak ada senyum. Tak ada sapaan lembut seperti biasanya. Din menelan air liur dengan kasar. Ibu. Bu Mahira tak menjawab. Hanya melempar pandangan datar sejenak sebelum melangkah masuk tanpa permisi, menarik kopernya di belakang, menyusuri ruang tamu rumah anaknya dengan langkah mantap dan tenang, namun dingin. Assalamualaikum, ucapnya, suaranya datar. Waalaikumsalam, Bu, jawab Din gugup, tubuhnya sedikit menunduk. Semua yang ada di ruang tengah kini menahan napas. Siva perlahan berdiri, tubuhnya gemetar, tatapannya gugup penuh kekhawatiran. Perawat di sebelahnya bahkan sedikit menggeser posisi, merasa tak pantas berada dalam situasi yang terasa seperti arena penghakiman ini. Mata Bu Mahira menangkap keberadaan Siva. Keningnya mengernyit sejenak.
Dia terdiam. Pandangan matanya menyipit, menatap Siva yang hanya bisa menunduk dalam diam. Dia jelas mengenali wajah itu. Gadis muda yang seharusnya masih di Mesir. Namun, mengapa dia ada di rumah ini? Akan tetapi, sebelum pertanyaan itu meluncur, suara kecil dan nyaring memecah ketegangan. Nenek. Alina berlari kecil dengan semangat yang menguar dari wajah mungilnya. Seulas senyum tulus terbit di bibirnya, menenggelamkan sejenak aura dingin yang menyelimuti ruangan. Wajah Bu Mahira melunak dalam sekejap. Dia langsung menurunkan tubuhnya, duduk bersimpuh, lalu merentangkan tangan menyambut pelukan cucu tercintanya. Alina. Masya Allah, kamu makin besar, sayang, gumamnya lembut, memeluk gadis kecil itu erat. Kehangatan tiba-tiba mengisi matanya, seolah dia hampir lupa alasan kedatangannya sejenak. Alina mengangguk kecil, namun senyum di bibirnya menghilang, tergantikan oleh rona sedih yang menggantung. Oh, ini kejutan yang dikatakan Mbak Santi ya, katanya lirih. Bu Mahira mengusap pipi cucunya. Kenapa, sayang? Kok wajah cantiknya malah sedih begitu? Alina menunduk. Jemarinya memainkan gamis neneknya. Alina mau bunda juga. Bisiknya lirih. Kening Bu Mahira seketika berkerut. Matanya langsung menatap Din yang berdiri kaku di sampingnya meski sedikit berjarak, dan tampak cemas. Memangnya bunda kemana, nak? Tanyanya lembut. Alina menggeleng. Bunda pergi. Gak bilang-bilang. Kata ayah, bunda sakit. Tapi Alina gak lihat bunda, suaranya nyaris tak terdengar. Bu Mahira memeluk erat cucunya. Tatapannya kini berubah, tegas, bertanya, menusuk kembali ke arah Din. 20. Wajah Din memucat. Setelah beberapa saat memeluk Alina erat, Bu Mahira mengusap lembut punggung cucunya, lalu menarik napas panjang dan dalam. Hatinya bergetar, tetapi sebagai seorang ibu, dia tahu saat ini bukan waktu untuk larut dalam perasaan. Ada perkara yang lebih besar menunggu penjelasan. Alina sayang, panggilnya lembut. Main dulu ya sama Mbak Santi. Nenek mau bicara sebentar dengan ayah. Alina mengangguk, meski raut wajahnya belum sepenuhnya ceria. Tapi nanti nenek main lagi sama Alina. Ya, insya Allah. Nenek janji, jawab Bu Mahira sambil mencium kening cucunya. Tatapannya lalu beralih pada Mbak Santi yang sejak tadi berdiri dalam posisi siaga, seperti paham benar bahwa dia akan menerima tugas ini. Sekilas, Bu Mahira memberi lirikan tajam namun mengandung isyarat. Mbak Santi langsung mengangguk kecil dan segera menghampiri Alina. Ayo, sayang. Kita main di kamar, yuk. Mbak punya cerita baru dari sekolah kemarin, bujuknya dengan suara pelan. Untung saja Alina mau menurut. Dengan tangan mungilnya, dia menggenggam jari-jari Mbak Santi, dan perlahan keduanya melangkah menjauh, meninggalkan ruangan yang kini terasa tegang. Hanya suara langkah kecil Alina yang terdengar, kemudian sunyi menyelimuti kembali rumah itu. Bu Mahira berdiri sejenak, menatap punggung cucunya yang menjauh, sebelum akhirnya menghembuskan napas berat. Dia berbalik, menatap langsung ke arah Din yang masih berdiri kaku tak jauh dari ambang pintu. Tak ada suara. Namun, sorot mata itu seperti desakan yang tidak bisa ditolak. Duduk. Bukan perintah yang terucap, tetapi bahasa tubuh Bu Mahira sudah cukup membuat Din bergerak perlahan menuju kursi ruang tengah. Dia menunduk, matanya tak sanggup bertemu dengan tatapan tajam sang ibu. Bu Mahira menyusul. Langkahnya tetap anggun dan pelan, namun penuh wibawa. Dia duduk di seberang Din, menyilangkan tangan di pangkuan, kemudian kembali menatap anak lelakinya tanpa berkedip. Ibu jauh-jauh ke sini, katanya pelan, tetapi dalam. Bukan untuk mendengar cerita dari tetangga.
Bukan juga untuk ditelepon ibu mertuamu dengan suara bergetar. Din menggigit bibirnya, matanya mulai berkaca-kaca. Jadi tolong, jelaskan pada ibu sekarang, apa yang sedang terjadi di rumah ini. Suara Bu Mahira tetap tenang, tapi nadanya begitu tegas, seperti ombak tenang yang menutupi badai di dalamnya. Din menunduk makin dalam. Dia tahu, tak ada lagi ruang untuk menghindar. Kini semua yang selama ini dia simpan harus dibuka. Karena tatapan ibunya tak lagi memberi pilihan selain jujur sepenuhnya. Bu Mahira menegakkan tubuhnya, kedua tangannya bertaut di pangkuan, tetapi sorot matanya menyala tajam seperti bara yang siap membakar. Dia kembali berbicara, kini nadanya meninggi, penuh tekanan yang membuat udara seolah menegang. Kenapa menantu ibu tidak berada di rumah ini? Tanyanya tajam, namun tetap terukur. Tidak mungkin Aza pergi jika tidak ada sesuatu yang menyaktinya. Din masih menunduk. Jantungnya berdetak lebih kencang. Dia ingin bicara, tetapi lidahnya keluh. Dan kenapa Siva berada di sini? Lanjut Bu Mahira, kali ini pandangannya beralih cepat ke arah Siva yang menunduk dalam-dalam di pojok ruangan, seperti hendak menghilang dari pandangan dunia. Tatapan Bu Mahira kembali menusuk ke arah anaknya. Jawab, Din. Din tersentak. Napasnya mendadak berat. Namun dia masih bungkam. 21. Mana Din yang ibu kenal dulu? Nada suara Bu Mahira makin meninggi. Tegas dalam berkata. Tegas dalam mengambil keputusan. Kenapa untuk masalah seperti ini, kamu seperti kehilangan kendali? Suasana ruangan memanas. Tegangan memenuhi setiap sudut rumah itu. Siva menggenggam lututnya, tubuhnya gemetar. Din sendiri mulai menarik napas cepat, menahan emosi dan sesal yang semakin menumpuk. Namun di tengah percakapan yang mengguncang, terdengar suara halus dari arah pintu utama. Bunyi derit pelan dari engsel yang terbuka perlahan, mengalihkan semua perhatian. 3 pasang mata serentak menoleh. Seorang wanita dengan balutan gamis gelap dan cadar melangkah masuk. Gerakannya tenang, namun sorot matanya menyalak tajam dari balik kain hitam itu. Di sampingnya, berjalan seorang wanita parubaya yang tak lain adalah Herlina. Din sontak bangkit dari duduknya. Napasnya tercekat. Sejenak tubuhnya mematung sebelum kakinya hendak melangkah cepat menyambut Azarin. Sayang, serunya lirih, penuh rindu dan sesal. Namun sebelum dia sempat mendekat, tangan Azarin terangkat ke depan, telapak terbuka, isyarat tegas yang membuat Din terhenti seketika. Langkahnya tertahan. Dadanya berdegup keras. Seakan dihentikan oleh dinding tak kasat mata. Azarin tetap menatap ke depan, melewati Din, hingga akhirnya matanya bertemu dengan satu sosok yang selama ini menghantui pikirannya. Siva. Sosok yang kini duduk mematung di sisi ruangan, dengan perban masih membalut tangannya. Tubuh Siva tampak bergetar, dan wajahnya yang pucat menunduk semakin dalam, seolah ingin lenyap dari pandangan Azarin. Azarin tidak berkata sepatah pun. Namun sorot matanya, itu sudah cukup menjelaskan. Dingin, tajam, dan penuh luka yang belum mengering. Suasana hening. Tak ada suara selain detak jam dinding dan napas-napas tercekat. Azarin menunduk dalam setelah tatapan tajamnya teralihkan oleh sosok Bu Mahira. Dia menyalami ibu mertuanya dengan takzim, menghormati wanita yang selalu menaruh cinta tulus padanya. Ciuman hikmat Azarin di punggung tangan Bu Mahira membuat dada wanita paruh baya itu sesak. Tak membuang waktu, Bu Mahira langsung menarik tubuh ringkih menantunya dalam pelukan yang hangat, dalam pelukan seorang ibu. Dipeluk seperti itu, Azarin seketika melemah. Dadanya bergemuruh. Harum tubuh Bu Mahira yang dulu sering memeluknya saat lelah sepulang dari mengajar di sekolah, kini membawa rasa rindu dan perih yang sama besar.
Nak, bisik Bu Mahira, mencium puncak kepala Azarin penuh sayang. Duduklah. Selesaikan semuanya hari ini. Ada ibu di sini. Ibu selalu ada untuk kamu. Azarin tidak menjawab. Hanya diam, tetapi matanya sudah memerah. Padahal dia sudah bersumpah pada dirinya sendiri untuk tidak menangis saat kembali ke rumah ini. Dia datang hanya untuk menjemput Alina, tidak lebih. Namun, pelukan Bu Mahira membuat semua pertahanannya runtuh. Air mata mendesak, tetapi dia tahan habis-habisan. Dia menunduk dalam, berusaha menyembunyikan wajahnya. Namun Bu Mahira, dengan lembut tetapi tegas, mengangkat dagu Azarin, menatap langsung ke balik cadar yang hanya menyisakan sepasang mata yang kini berkaca-kaca. Tak ada luka yang tidak ada obatnya, Nak, ujar Bu Mahira lirih. Mungkin sekarang masih sakit, tapi pasti ada obatnya. Dan pasti akan sembuh. Azarin menutup matanya rapat, lalu perlahan menoleh, menatap suaminya. Din berdiri tak jauh dari mereka, seolah siap menerima pukulan apapun yang datang. Tatapan Azarin bertemu dengan tatapan lelaki itu. 22. Dan disitulah semua luka kembali menyeruak. Bu Mahira lantas menarik menantunya untuk duduk di sebelahnya, dia tak ingin Azarin goyah. Sementara Azarin tetap menatap Din yang mais dalam posisi berdiri, dengan pandangan penuh luka. Dia mengepal di pangkuan, sebelum akhirnya dia berkata pelan, tetapi getaran suaranya begitu jelas terdengar. Aku ingin bercerai, Bu, aku mau hubunganku dengan Mas Din berakhir. Hening. Ucapannya menggantung di udara seperti bilah pisau yang melayang, siap menusuk siapa saja yang mendengarnya. Din sontak membelalak, dan tubuhnya sedikit limbung ke belakang. Sayang. Suara Din tercekat. Namun Azarin menggeleng cepat, menahan suara tangis yang hampir pecah. Aku lelah. Bisiknya lirih. Aku sudah mencoba, tapi aku tidak bisa hidup dalam ketidakjelasan. Aku tidak ingin anak-anakku nanti tumbuh dengan ibu yang selalu menangis dalam diam. Tangis Azarin pecah, namun tertahan oleh desahan napasnya yang berat. Maaf, Bu, aku sudah tidak sanggup lagi bertahan dalam bayang-bayang luka. Bu Mahira memeluk Azarin lebih erat, seolah ingin meredam getaran tubuh sang menantu yang kini gemetar hebat dalam dekapannya. Tangannya membelai lembut punggung Azarin, sesekali menepuk pelan, berharap bisa menenangkan badai di dada putri menantunya itu. Kenapa harus berpisah, Nak? Bisik Bu Mahira dengan suara parau, menahan tangis yang mulai naik ke tenggorokan. Ibu mohon, jangan katakan itu, jangan bicarakan perceraian. Namun Azarin menggeleng lemah dalam pelukannya. Tubuhnya makin bergetar. Air matanya tak terbendung lagi, lurus satu-satu seiring suara isaknya yang mulai pecah. Mas Din, sudah menikahi Siva, Ibu. Lirihnya, patah dan tertelan air mata. Bu Mahira diam membeku, tak sempat mencerna. Namun, Azarin kembali berkata, kali ini lebih keras, lebih memilukan, seolah dia ingin dunia mendengarnya. Dia menikahi Siva di Mesir. Tanpa sepengetahuanku, tanpa izin dariku, dia hianati pernikahan kami, Ibu. Isakannya meledak. Tubuhnya merosot dalam pelukan ibu mertuanya, seakan tak sanggup lagi menopang rasa sakit yang meledak dalam dada. Kata-katanya menyayat seperti belati yang diputar dalam dada semua yang mendengar. Bu Mahira membelalak, matanya sontak basah dalam diamnya. Rahangnya mengeras, namun dia tetap membungkus Azarin dalam pelukan hangatnya. Sementara Herlinma, yang berdiri tak jauh, menutup mulutnya. Air mata yang sedari tadi menggantung kini jatuh dalam diam. Dia mendekat perlahan, lalu duduk di samping Azarin, tangannya mengusap lembut kepala putrinya, berusaha meredam tangis yang mengoyak jiwa. Bu Mahira masih terdiam, tubuhnya menggigil,
seolah butuh waktu untuk menyusun napas yang terasa semakin sesak. Dadanya naik turun, penuh emosi yang meluap tapi masih ditahan. Suara Azarin yang masih terisak di pelukan Herlina, kembali terdengar lirih namun menghantam kuat. Siva yang mengaku, "Bu, di rumah sakit kemarin," ucapnya, nyaris tercekat. "Aku bahkan tahu dari mulutnya langsung, bukan dari Mas Din." Ucapan itu seperti pemantik terakhir. Bu Mahira memejamkan mata sesaat. Lalu, dalam diam yang mencekam, dia melepaskan pelukannya dari Azarin. Langkahnya mantap menghampiri Din yang masih berlutut di lantai. Wajahnya basah oleh air mata yang ia coba sembunyikan, matanya kosong seakan dia sudah tahu konsekuensi dari semua yang terkuak ini. Tanpa aba-aba, plak.